Ketua Umum Partai Golkar terang-terangan meminta jatah 5 menteri kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden berikutnya. Pernyataan Airlangga Hartarto ini bukan tanpa alasan. Airlangga menilai Golkar cukup memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo Gibran. Golkarlah yang pertama kali mendeklarasikan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, pernyataan Airlangga menurutnya dalam penyusunan kabinet akan melibatkan koalisi parpol pendukung, termasuk kemungkinan besar sudah ada pembicaraan antara Airlangga dengan Prabowo Subianto. Airlangga sebetulnya juga mungkin sudah pernah bicara dengan Pak Prabowo. Nah, yang isi pembicaranya itu ya cuman Pak Airlangga dan Pak Prabowo yang tahu, atau kalau ada kalau ada yang berikutnya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Airlangga itu mungkin ya, dugaan saya sudah pernah ada pembicaraan antara ketua umum kami Pak Airlangga dengan Pak Prabowo. Sementara menanggapi adanya permintaan menteri dari Golkar, Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menyatakan, kalau ada minta jatah menteri berapapun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres. Nah, sehingga jangankan 5, kalau kita nilai kinerjanya maksimal, mungkin bisa lebih atau malah sebaliknya. Permintaan jatah menteri itu terjadi di saat rekapitulasi hasil suara pemilu oleh KPU masih berlangsung. Hari Minggu kemarin, KPU melanjutkan proses rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian, KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu untuk 32 provinsi. Selanjutnya, rekapitulasi KPU akan merampungkan rekapitulasi suara untuk 5 provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Hasilnya sementara, Prabowo Gibran unggul di 31 provinsi di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 masih berlangsung. Capres dan Cawapres terpilih juga belum ditentukan. Meski hasil sementara saat ini pasangan 02 Prabowo Gibran unggul, namun Ketua Umum Partai Golkar di hadapan kadernya sudah meminta jatah minimal 5 menteri pada Prabowo Gibran jika terpilih. Lalu benarkah sudah ada pembicaraan bagi-bagi jatah menteri di internal Koalisi Indonesia Maju, dan bagaimana pula kemudian analisa politiknya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Habibur Rahman. Mas Habib, selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian juga ada Ketua DPP Partai Amanat Nasional, ada Bung Saleh Daulay. Assalamualaikum, Bung Daulay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian juga ada pakar politik dari Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam Mbak Adisti, Bang Saleh. Iya, Bung Daulay dan juga Mas Umam nanti juga akan segera bergabung bersama kami. Ada Mas Habibur Rahman. Sebenarnya ini kami juga sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari Partai Golkar, tapi masih belum mendapatkan respon. Tapi tidak apa, kita ke Bung Daulay dulu. Bung Daulay, ini Pak Airlangga mengatakan kalau komposisinya 25% kalau tidak salah, ya minimal 5 kursi menteri. Nah, Anda yang berada dalam koalisi sudah mendampingi Pak Prabowo 3 kali pada saat itu, Partai Amanat Nasional, responnya seperti apa? Ya, pertama sebetulnya kalau Partai Amanat Nasional itu diperintah untuk konsen dalam rangka mengawal rekapitulasi perhitungan suara pemilu, baik Pilpres maupun Pileg, mulai dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Nah, karena itu ini pekerjaan sebetulnya bukan pekerjaan mudah ya untuk melakukan pengawalan terhadap rekapitulasi. Karena kalau misalnya ya belum pernah ikut mengawal seperti ini, mungkin nggak bisa membayangkan ya bahwa setiap TPS itu di seluruh
daerah kabupaten kota itu harus dikawal. Contoh misalnya di tempat saya di Dapil 2 Sumatera Utara itu ada 19 kabupaten kota dan sampai ke Nias ya, itu kan luas sekali. Itu kami harus betul-betul mengawalnya dan harus mendapatkan C1-nya gitu sebagai bukti bagaimana kita memperoleh suara dan itu akan dipertanggungjawabkan untuk penetapan hasil pemilu ke depan. Nah karena itulah maka tentu kami belum berbicara dan membicarakan terkait dengan komposisi di kabinet itu. Dan karena itu tentu kita berharap bahwa pembicaraan terkait dengan komposisi kabinet ini akan dilakukan nanti setelah penetapan hasil. Dan kalaupun misalnya sudah ditetapkan hasil itu bukan serta-merta bahwa pekerjaannya sudah selesai. Sebab kalau kita lihat dari dinamika yang ada, masih ada urusan dengan gugatan penyelenggaraan pemilu yang mungkin akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan karena itu tentu kita juga akan menunggu proses itu semua gitu. Karena apa? Karena kita ingin bahwa pembicaraan tentang kekuasaan ini itu bisa diselesaikan atau bisa dilakukan setelah hasilnya betul-betul kita peroleh dan tidak ada lagi katakanlah persengketaan ya terkait dengan hasil pemilu itu. Barulah nanti di situ kita dibolehkan untuk berbicara gitu. Kemudian soal misalnya penentuan berapa banyak masing-masing partai politik dalam koalisi yang untuk mendapatkan jatah kursi di kabinet, saya kira penentuannya kan banyak aspek itu ya, bukan hanya didasarkan pada jumlah perolehan kursi pada pileg misalnya seperti itu, karena besar kecilnya jumlah suara di di parlemen itu mungkin sangat bermanfaat dan sangat efisien ya kalau dimanfaatkan secara bersama-sama dalam bentuk koalisi. Karena partai besar sekalipun itu tidak bisa menafikan partai-partai yang menengah ataupun partai-partai yang selama ini sudah ikut mendukung. Kemudian juga kayak kami juga menjelaskan bahwa kedekatan Partai Amanat Nasional dengan Pak Prabowo dan Gerindra saya kira sudah tidak bisa diragukan ya, sebab kita mengikuti pemilu ini atau pilpres ini sudah 3 kali. Dan yang ketiga ini kita benar-benar berjuang. Tidak pernah kita meragukan bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden. Jadi selama 3 kali pemilu, suka dukanya kita ikut bersama dengan Pak Prabowo. Kita tidak pernah pindah pilihan, pindah ke lain hati. Nah karena itu tentu atas dasar ini ya Partai Amanat Nasional merasa bahwa Pak Prabowo akan memberikan keputusan terbaik terkait dengan komposisi kabinet itu nanti ya secara bijaksana. Tapi begini, Bung Saleh, Anda khawatir nggak sih kalau rekan koalisi Anda, PAN saja mengatakan kita masih fokus rekapitulasi, nanti akan ada gugatan ke MK misalkan ada atau sengketa pilpres seperti itu. Tapi Partai Golkar kemudian sudah ada keluar ucapan seperti itu. Anda khawatir? Ya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan sebetulnya, karena sejak awal kita bersama untuk mengusung Pak Prabowo ini kan memang sudah ada kesepakatan untuk tetap bersama. Yang paling utama itu kan sebetulnya tidak ada yang ditinggalkan sama sekali gitu dalam konteks ini. Maka karena itu kalaupun ada misalnya pernyataan seperti itu ya saya kira itu bagian dari dinamika politik saja di internal ini, dan mungkin saja Pak Erlangga juga mungkin didesak untuk ditanya sama wartawan, tiba-tiba muncul jawaban seperti itu. Jadi karena itu kami tidak pernah merasa khawatir. Karena apa? Sampai hari ini Ketua Umum kami Pak Zulkifli Hasan itu terbuka sekali untuk bicara dengan Pak Prabowo. Bahkan dalam kesempatan tertentu malah Pak Prabowo mengundang beliau untuk bicara begitu. Dan saya kira pembicaraannya juga belum terkait dengan kabinet ya. Paling mungkin terkait dengan gugatan-gugatan. Nah begini loh Pak. Jadi soal gugatan dan perselisihan penetapan hasil pemilu ini sebetulnya tidak mudah. Sebab apa? Ini kan pemilu kita ini paling unik di dunia ya. Pertama kita koalisi untuk bersama-sama mengusung capres dan cawapres. Bersama-sama kami ada partai Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat, dan ditambah dengan partai-partai koalisi lain. Dan itu semua kita kerjasamakan. Kita semua sepakat untuk memperjuangkan habis-habisan supaya kita menang.
Oke, dalam jadi- pilpres. oke. Tetapi uniknya, Aha. bentar, uniknya di dalam pileg ini kita beda gitu loh. Jadi kita tetap bersaing, berkompetisi antara kita dengan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, partai yang lain begitu. Sehingga dengan demikian, karena ada keunikan ini, maka masing-masing tetap harus menjaga suara pilpresnya supaya tetap tidak ada gangguan dalam hal ini. Kemudian suara pileg masing-masing yang diperoleh partai-partai ini juga harus dijaga gitu. Jadi tidak ada yang dikurangi dan sudah tidak ada yang dicurangi. Nah, jangan dikira kami tidak merasa dicurangi. Partai Amanat Nasional nanti juga termasuk partai yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sudah kami pastikan. Oke. Karena dari hasil pantauan kami sendiri itu ada, itu loh. Jadi karena itu, soal pembicaraan kursi kabinet ini saya kira ya belum menjadi prioritas lah untuk sementara ini. Tapi kalau ada yang mau menyatakan misalnya soal kursi itu ya silakan ya. Tapi bagi PAN ini belum menjadi bagian prioritas untuk dibicarakan begitu. Oke, selaku sahabat lama begitu dari partai atau dari Pak Prabowo yang sudah 3 kali begitu Partai Amanat Nasional, yakin betul Pak Prabowo nanti akan memberikan keputusan terbaiknya, begitu kalau kata Bung Saleh. Sebenarnya Mas Habib, ini kalau melihat Pak Erlangga mengatakan soal komposisi, kemudian sempat disinggung soal jatah menteri. Memang di Koalisi Indonesia Maju sudah dibahas di elit parpolnya atau seperti apa sebenarnya, Mas Habib? Ya, sebagaimana disampaikan oleh beberapa rekan saya bahwa saat ini tentu belum dibahas secara resmi soal posisi kabinet ya, karena kan memang waktunya masih cukup lama. Pelantikan presiden itu baru tanggal 20 Oktober. Betul. Ya. Setelah itu ada waktu kalau nggak salah sekitar 4 mingguan bagi presiden terpilih untuk mengumumkan kabinetnya, ya. Nah itu yang berarti sekitar 7 bulan lagi setidaknya baru akan ditentukan kabinetnya. Nah, kalau kita mengacu kepada track record ya Pak Prabowo dalam konteks berbagi lah istilahnya. Pak Prabowo itu dikenal sangat sangat fair dan bahkan sangat besar hati ketika dalam momen-momen tersebut. Kita ingat misalnya yang paling gampang diingat itu ketika koalisi merah putih ya. Waktu itu kami ada saudara kami dari PAN juga ya, Golkar, kita quote and quote menguasai parlemen. Ada penentuan alat kelengkapan dewan. Ya, kita ingat waktu itu ya kita sangat fair. Pak Prabowo bahkan ya biasanya tradisinya tadinya kursi ketua MPR ya itu diberikan kepada partai di luar pemerintahan yang nomor 2 terbesar, karena kan Golkar sudah dapat DPR RI. Nah, pantas-pantasnya memang waktu itu Partai Gerindra mendapatkan kursi ketua MPR. Tapi kebesaran hati Pak Prabowo meminta Pak Ahmad Muzani untuk mengalah dan memberikan kursi ketua MPR kepada Bang Zulkifli Hasan. Ya. Begitu juga terkait posisi puluhan alat kelengkapan dewan ya. Pak Prabowo seringkali diminta meminta kader-kadernya udah ngalah dulu untuk rekan satu koalisi kita. Nah, itulah gambaran Pak Prabowo. Bahkan ketika beliau dulu juga di militer, saya mendengar ya cerita-cerita lah ya soal rekam jejak Pak Prabowo itu yang memang amat murah hati dalam berbagi dengan rekan-rekannya ya, sahabatnya. Nah, jadi kalau di koalisi ini saya yakin ya, yang saat ini koalisi Indonesia Maju tidak akan ada pihak yang ditinggalkan dan tidak akan ada pihak yang kecewa nantinya terhadap penentuan posisi-posisi baik di kabinet maupun di luar kabinet. Kami menamakannya berbagi tugas lah. Dalam pembagian tugas itu saya hakul yakin teman-teman yang apalagi PAN, Golkar juga sudah lama ya berkoalisi dan kami bersahabat dan kami paham sekali tidak akan ada yang dikecewakan, tidak akan ada yang ditinggalkan oleh
Pak Prabowo Subianto. Tapi begini, ketua umum partai politik ini memang sudah membahas sampai sedetail itukah soal pembagian kursi atau memang nanti saja begitu sampai tadi Anda sebut Mas Habib 7 bulan lagi, sabar saja dulu. Ya, saya pikir ya kalau di antara para bos kami mungkin garis besarnya sejak awal koalisi ancer-ancernya sudah ada lah. Tapi untuk lebih detail pasti kan nanti kan kita bicara juga soal nomenklatur kementerian kan. Itu apakah bertahan seperti saat ini, apakah perlu ada perbaikan, itu juga kan nanti dibicarakan detailnya gitu. Jadi secara prinsip besar mungkin sudah ada kesepakatan di antara beliau-beliau, tetapi yang detail-detailnya nanti dibicarakan dan dilaksanakan setelah tiba waktunya itu yang sekitar mungkin ya 6-7 bulan yang akan datang. Tapi Pak Erlangga nampaknya bersemangat sekali begitu ya, Mas Habib. Ya, kami memandang positif ya apa yang disampaikan Pak Erlangga sebagai wujud ya tanggung jawab juga Golkar telah mengantarkan bersama partai-partai lain ya, PAN dan lain sebagainya, mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden ya, dan tentu bertanggung jawab juga dalam konteks menjalankan roda pemerintahan ke depan. Jadi itu semangat yang baik menurut saya, nggak ada masalah ya, nggak ada dengan pernyataan tersebut. Cuma memang kami perlu jelaskan bahwa pembahasannya setahu saya belum saat ini ya. Tapi ancar-ancarnya sudah untuk posisi-posisi strategis begitu Mas Habib. Iya, kalau di antara para bos-bos kan sudah, tapi mana beranilah model eselon 3 kayak saya, kayak Pak Daulay lah eselon 1 di partainya gitu kan. Saya kan nggak bisa, mungkin Pak Daulay tahu karena beliau sekjen. Beliau itu kan sudah level jenderal kalau di partai politik. Kalau kita ini kan level kombes, mana ngerti kita yang begituan. Oke, baik. Mas Umam, bagaimana Anda menilai ini? Masih sekitar 7 bulan lagi sampai nanti akan ada pelantikan, bahkan pengumuman hasil rekap saja belum selesai, tapi kemudian Partai Golkar nampaknya bersemangat sekali. Memang boleh begitu, Mas Umam? Ya, memang dari sisi timeline ini rasanya terlalu dini untuk bicara tentang komposisi kabinet. Akan tetapi bagaimanapun juga tentu yang disampaikan oleh Partai Golkar adalah sebuah langkah manuver awal untuk mengapling bagaimana kemudian komposisi kabinet ke depan. Akan tetapi memang ada yang cukup unik ya, karena bagaimanapun juga misal merujuk kita pada statement dari Pak Dasko misalnya, tentu akan dipertimbangkan bagaimana kontribusi dari partai-partai terhadap proses pemenangan kemarin, dan di saat yang sama tentu juga harus dipertimbangkan bagaimana kemudian kontribusi ke depan di dalam konteks pengamanan stabilitas politik dan pemerintahan, terutama dalam konteks memberikan support sekaligus juga protection dalam konteks politik di parlemen nanti. Nah, di dalam konteks ini Partai Golkar dengan prestasi elektoralnya yang mencapai sekitar 15,something%, bahkan menurut informasi spekulatif hasil konversi suaranya bahkan melampaui atau setidaknya mendekati PDIP, tentu ini menjadi ruang kepercayaan diri yang cukup tinggi bagi Golkar, sehingga kemudian muncul statement dari Pak Erlangga tersebut. Meskipun muncul juga informasi-informasi spekulatif yang kemudian seolah terkesan mengeluhkan bagaimana Golkar dirasa dalam Pilpres kemarin seolah kurang begitu berkeringat. Memang dalam konteks pengambilan keputusan, dalam konteks perumusan strategi, memang Golkar termasuk yang terdepan. Tetapi praktis tidak banyak misalnya kampanye-kampanye berskala besar, kemudian bagaimana mobilisasi kekuatan dalam skala besar yang kemudian menunjukkan panggung yang cukup spektakuler bagi kampanye Pak Prabowo dalam Pilpres kemarin. Meskipun di saat yang sama, kalau misal kemudian nanti bicara tentang konteks pengamanan kekuatan politik dan juga stabilitas pemerintahan di parlemen, tentu Golkar tidak bisa dianggap remeh, karena penguasaan kursi yang menurut hasil per hari ini sekitar 109 kursi misalnya, maka bisa dipastikan bahwa Golkar akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding partai-partai lain yang kemudian dijadikan itu sebagai sebuah momentum untuk melakukan bargaining position. Nah, hal ini juga bertalian dengan realitas bahwa misalnya
Bang Habib dan teman-teman di Gerindra, perolehan suara pileknya juga ternyata tidak setinggi yang diharapkan. Jadi dari basis kutel efek yang diekspektasikan selama ini justru tidak begitu terlihat. Nah, inilah yang kemudian akan menciptakan semacam political dependency atau tingkat ketergantungan politik yang cukup tinggi dari Pak Prabowo, the newly elected president yang misal nanti akan disahkan oleh KPU atau penyelenggara pemilu misalnya, maka akan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, terutama dalam konteks penyesuaian keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di parlemen. Nah, situasi inilah yang tampaknya akan terus dijadikan sebagai ruang negosiasi, upaya untuk kompromi dengan presiden yang baru untuk mendapatkan porsi yang lebih tinggi karena memang praktis secara kekuatan di parlemen memang lebih tinggi. Meskipun 5 itu betul tadi kata Bang Habib, 5 itu harus dihitung dulu nomenklaturnya. Apakah 5 itu komposisinya adalah menteri semua? Kalaupun menteri semua, apakah menteri level 1 semuanya? Ataukah juga melibatkan menteri level 2? Atau bahkan pada level wakil menteri? Nah, ini yang kemudian akan ditentukan dalam proses kompromi, proses negosiasi di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada, karena kepentingan dari the newly elected president adalah menciptakan keseimbangan sekaligus juga soliditas di dalam internal koalisi ke depan. Harus ada keseimbangan dan juga soliditas, walaupun kemudian Partai Golkar kalau menurut Anda cukup percaya diri dan percaya diri sekali karena memang perolehan suaranya untuk pemilu 2024 ini bisa dikatakan lagi di atas angin begitu ya Mas Umam ya? Iya, betul sekali. Karena bagaimanapun juga ini bukan hanya kepercayaan diri, bisa-bisa kemudian menghadirkan surplus kepercayaan diri. Nah, itulah kenapa ketika Bang Saleh masih tenang, masih istiqomah untuk fokus mengawal suara, ini Golkar sudah mulai bermanuver bicara tentang komposisi kabinet. Nah, ini yang kemudian tampaknya tentu perlu direspon secara serius, terutama oleh presiden, wakil presiden, dan partai dari seorang presiden yang baru. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kita merujuk pada situasi di hasil Pilpres ya 2004, ketika waktu itu Golkar memiliki saham politik yang paling tinggi di pemerintahan, waktu itu presidennya adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, maka ketika kemudian Golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu, dia memiliki satu karakter seolah menjadi partikel bebas yang bisa berdampak kepada stabilitas politik, sehingga kemudian sebagian kekuatannya bermanuver melakukan langkah interpelasi, bahkan angket dan sebagainya. Nah, ini yang tampaknya menjadi sebuah kepentingan betul bagi presiden yang baru untuk mendisiplinkan atau menstabilisasi supaya kemudian tidak terjadi gejolak-gejolak di internal koalisi. Nah, ini yang tampaknya akan terus digunakan oleh Golkar sebagai sebuah media negosiasi politik, kompromi kepentingan untuk mendapatkan target-target agenda kepentingan secara dalam lingkup kekuasaan, sehingga kemudian tentu ini menjadi ruang ekspresi yang lebih vulgar bagi Golkar untuk melakukan bargaining position ke depan. Oke, kita akan lihat kemudian kalau Golkar begitu percaya diri, bahkan tadi Mas Umam mengatakan bisa saja percaya dirinya surplus begitu ya, karena memang perolehan suara di pemilu 2024 lagi di atas angin. Lalu bagaimana dengan Partai Amanat Nasional? Jangan dijawab dulu Bung Saleh, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.